Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Cendeka Nibitaloka. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya membuat SKL morfologi. Yang pertama, di sini saya menggunakan Demnas untuk citra satelitnya, dan wilayah studinya saya memilih Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar. Yang pertama, caranya adalah kita ketik Demnas di Google, lalu muncul akan seperti ini, lalu kita pilih yang paling atas, yaitu Demnas Indonesia. Kita klik, lalu akan muncul seperti ini, lalu kita klik download, kita klik Demnas. Di sini saya sudah login, jadi yang sebelumnya adalah login dahulu, baru bisa masuk. Lalu kita cari wilayah studi yang kita pilih. Saya memilih Karanganyar. Kita klik pada kotak di sini. Akan muncul seperti ini, lalu kita klik unduh. Di sini saya sudah mengunduh keempat citra satelit yang ada di Demnas ini. Lalu kita langsung masuk ke QGIS. Kita buka QGIS-nya. Lalu kita masukkan Demnas yang tadi sudah kita download. Ini kita masukkan. Dan juga kita masukkan SHP dari wilayah kita. Sudah. Cara yang pertama adalah dengan merge keempat citra satelit ini. Dengan cara raster, lalu klik dimensionless, lalu klik merge. Lalu kita pilih input selectnya, select all, kita pilih semuanya, lalu klik OK. Lalu kita klik run. Kita tunggu sebentar. Kita close. Kita akan klik saja. Lalu akan muncul hasil merge-nya seperti ini. Lalu cara yang selanjutnya adalah dengan memeriksa source-nya. Di sini masih invalid. Lalu wilayah studinya kita juga cek. Masih FSC 4326, kita ubah menjadi UTM. Dengan cara raster. Lalu projection ke workflow project. Kita di sini merge. Lalu di sini kita pilih sini, targetnya adalah ITM dan 49S, lalu kita klik run. Kita tunggu. Kita close. Lalu untuk yang SHP-nya, vektor, kita klik vektor, data management tool, lalu kita klik reproject layer. Di sini kita isi SHP cluster, di sini kita isi ITM dan 49S. Kita klik run, kita close. Di sini sudah muncul dengan source-nya UTM.
pindahkan ke sini. Nah, sudah. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan klik citra ini hanya di wilayah studi kita dengan cara klik raster, lalu extraction ke klik raster biomass layer. Di sini kita ke project, di sini project untuk pilih studi. Lalu kita di sini terusnya kita kosongkan saja. Lalu di sini kita tulis -1. Lalu di sini kita pilih low compression. Lalu kita run, kita close. Maka akan muncul seperti ini. Kita besarkan jumlah layar. Akan menjadi seperti ini hasilnya. Lalu langkah yang selanjutnya adalah dengan slope. Klik raster, lalu analisis, lalu ke slope. Di sini kita isi clip min 1. Di sini saya klik untuk menunjukkan persenannya. Lalu kita run. Nah, sudah muncul hasil slope-nya menjadi seperti ini. Lalu langkah yang selanjutnya adalah dengan memasukkan parameter kemiringan lereng dengan cara di raster analisis, lalu di reclassify by table. Di sini kita masukkan slope, sini min 1. Nah, di reclassification table di sini kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa isi sesuai dengan ketentuan di sini. Kita bisa isi dengan ketentuan yang ada di sini. Nah, aturan di sini kita samakan. Ini kita klik add row. Kita bisa isi di sini 2, di sini 0, sini 2, di sini nilainya adalah 1. Nilainya adalah 5. Lalu kita atur lagi di sini 2, di sini 15. Ini nilainya 4. Di sini 15, 25, di sini nilai 3. Lalu di sini 25 sampai 40. Di sini nilainya 2. Di sini 40 hingga di sini adalah slope-nya 131,866. Di sini kita bisa yang lebih dari 131. Kita bisa isi 200 dengan nilai 1. Kita sudah semua. Kita klik OK. Di sini range-nya kita pilih min, next yang kedua ini. Lalu kita klik run. Nah, akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa ubah raster ini menjadi vektor dengan cara klik raster, lalu conversion, lalu klik polygon. Di sini diisi reclassified raster, sini min 1, lalu kita klik run. Kita tunggu. Tunggu sebentar.
Nah, sudah jadi, kita close. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita bisa ubah warnanya dengan klik kanan, properties, simbologi, categorize. Di sini kita klik pilih yang DN, lalu pilih warnanya. Kita pilih red, kita pilih classify, hilangkan saja. Tadi yang nomor 1 adalah lebih dari 40%. Lalu yang nomor 2 itu 25 sampai 40. Lalu yang ketiga 15 sampai 25%. Yang keempat itu 2 sampai 15%. Yang terakhir itu 0 sampai 2%. Sudah begini, kita klik apply, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat peta kemiringan lereng yang akan kita gunakan untuk membuat peta SKL morfologi dan peta SKL yang lain. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk membuat peta SKL morfologi adalah dengan kita cek atribut tabelnya. Di sini isinya banyak sampai puluhan ribu, jadi kita perlu lakukan dissolve agar lebih ringkas. Dengan cara klik vektor, lalu klik Fill Processing Tool, lalu klik dissolve. Di sini kita isi vectorize. Di sini kita pilih DN-nya saja. Kita klik OK, kita klik Run. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita bisa fix geometri terlebih dahulu. Kita fix geometri di sini, kita klik vectorize, pilih vectorize, lalu klik Run. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Lalu kita bisa dissolve polygon ini. Klik vektor, lalu ke View Processing Tools, lalu ke Dissolve. Kita isi fix geometri, kita pilih DN-nya saja, kita klik OK, kita klik Run. Kita tunggu. Tunggu sebentar. Nah, sudah. Kita bisa cek open atribut tabelnya di sini menjadi lebih ringkas. Lalu kita bisa isi dengan klasifikasi kemiringan lerengnya sesuai dengan yang sebelumnya. Sesuai dengan di sini bentar, saya cari terlebih dahulu. Di modul terapan penyusunan SKL. Tunggu terlebih dahulu. Nah, sini kita isi sesuai aturan yang ada di modul ini. Kita klik pensil sini, lalu kita new field. Kita beri nama kelas lereng.
Kalau kita pilih type-nya adalah string atau teks, selanjutnya kita bisa tulis 60. Klik OK. Lalu kita isi 1 itu lebih dari 40%. Lalu yang 2 itu 25 sampai 40%. Yang ketiga itu ada 15 sampai 25%. Dan ini keempat itu bisa 2 sampai 15%. Dan yang terakhir spesifikasi 5 itu 0 sampai 2%. Udah, kita save. Udah itu kita bisa beri skor kelas lerengnya. Kita new field. Lalu kita beri nama skor lereng. Ini tidak bisa diubah. Kita klik OK. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah. Lalu kita save. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan membuat SHP atau peta morfologinya untuk digunakan untuk membuat skala morfologi nanti. Dengan cara klik di solve-nya di sini, klik kanan. Nah, kita ini save dulu, save Visual As. Nah, kita pilih tempat penyimpanannya. Kita bisa simpan di sini morfologi. SHP morfologi. Kita klik save. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Lalu di sini SHP morfologinya kita cek atribut objeknya. Nah, kita bisa tambahkan untuk kelas morfologinya. Kita new field. Yang kita tulis morfologi. Dan di sini pilih string atau teks, kita bisa tulis di sini 60. Oke. Nah, untuk 40, lebih dari 40% itu adalah gunung atau pegunungan. Yang kedua, 25-40% itu untuk bukit atau perbukitan. 15-25% itu untuk bukit. 2-15% itu untuk sampai 2% datar juga. Nah, sudah. Lalu kita bisa tambahkan juga skor untuk kelas morfologinya. New field, kita ketik skor morfologi. Kita oke. Di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah terisi semua, lalu kita save. Kita tunggu sebentar. Kita bisa silang di sini. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan intersect SHP morfologi dengan SHP kemiringan lereng. Dengan cara klik vektor, lalu klik di sini View Processing Tools, lalu klik Intersection. Sini kita bisa pilih dissolve-nya tadi, kemiringan lerengnya, dan ini kita bisa pilih SHP morfologi.
Di sini inputnya kita bisa hanya pilih skornya saja. Ini pun begitu, pilih skornya saja. Lalu kita klik run. Di sini saya sudah menyiapkan SKL morfologi yang sudah kita intersection. Saya bisa masukkan. Karena membutuhkan waktu yang lama, saya sudah menyiapkannya. Sini, saya bisa masukkan. Nah, di sini kita bisa beri warna dengan cara klik kanan. Kita properties. Kita simbologi, kita pilih categorize. Lalu kita value-nya pilih. Nah ya, sebelum itu kita menjumlahkan skornya yang tadi. Nah, di sini saya sudah siapkan, sudah saya jumlahkan, dan sudah saya beri klasifikasi mulai dari tinggi, cukup, sedang, kurang, dan rendah. Lalu kita bisa beri warna, properties, categorize, lalu kita pilih SKL Morpho, kita klik classify, ini bisa dihapus, kita pilih red. Nah, di sini warnanya tidak beraturan, jadi kita ubah dan atur terlebih dahulu. Tingginya sudah benar, sedangnya sudah benar. Nah, di sini kita rendahnya ke atas, kurangnya di sini. Nah, kita warnanya kita atur. Itu yang cukup itu warnanya pink yang lebih tua. Nah, di sini kita klik OK. Kita klik OK. Ini kurangnya sudah benar. Untuk warna yang rendah itu saya bisa pilih yang paling mudah. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah benar. Kita klik apply. Kita klik OK. Lalu akan jadi SKL morfologi seperti ini adalah hasil dari SKL morfologi yang telah kita buat. Lalu kita bisa intersect lagi dengan SHP DISA atau SHP wilayah studi kita. Itu digunakan untuk mencari luasannya, mengetahui luasannya, terus step klasifikasinya. Dengan cara klik vektor di processing tools, lalu kita klik intersection. Sini adalah SKL morpho. Sini kita pilih SHP cluster. Sini kita pilih kelasnya dan klasifikasinya saja. Lalu di sini kita pilih semuanya. Klik OK, kita klik run. Di sini karena waktunya membutuhkan waktu yang lama, jadi saya sudah siapkan yang sudah di intersection. Masukkan. Di sini kita klik, kita cek atribut tabelnya sudah masuk semua. Dan di sini sudah ada kelas SQL dan klasifikasinya berdasarkan di setiap desanya. Ini ada desa Berjo termasuk morfologinya rendah dan desa-desa yang lain juga. Itulah cara untuk membuat SKL morfologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Cendeka Nibitaloka.
Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya membuat SKL morfologi. Yang pertama, di sini saya menggunakan Demnas untuk citra satelitnya, dan wilayah studinya saya memilih Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar. Yang pertama, caranya adalah kita ketik Demnas di Google, lalu muncul akan seperti ini, lalu kita pilih yang paling atas, yaitu Demnas Indonesia. Kita klik. Lalu akan muncul seperti ini, lalu kita klik download, kita klik Demnas. Di sini saya sudah login, jadi yang sebelumnya adalah login dahulu, baru bisa masuk. Lalu kita cari wilayah studi yang kita pilih. Saya memilih Karanganyar. Kita klik pada kotak di sini. Akan muncul seperti ini, lalu kita klik unduh. Di sini saya sudah mengunduh keempat citra satelit yang ada di Demnas ini. Lalu kita langsung masuk ke QGIS. Kita buka QGIS-nya. Lalu kita masukkan Demnas yang tadi sudah kita download. Ini kita masukkan. Dan juga kita masukkan SHP dari wilayah kita. Sudah. Cara yang pertama adalah dengan merge keempat citra satelit ini. Dengan cara raster, lalu klik dimensionless, lalu klik merge. Lalu kita pilih input select-nya, select all, kita pilih semuanya, lalu klik OK. Lalu kita klik run. Kita tunggu sebentar. Kita close. Kita akan klik saja. Lalu akan muncul hasil merge-nya seperti ini. Lalu cara yang selanjutnya adalah dengan memeriksa source-nya. Di sini masih invalid. Lalu wilayah studinya kita juga cek. Masih FSC 4326, kita ubah menjadi UTM. Dengan cara raster. Lalu projection ke work by project. Kita di sini merge. Lalu di sini kita pilih sini, targetnya adalah UTM dan 49S, lalu kita klik run. Kita tunggu. Kita close. Lalu untuk yang SHP-nya, vektor, kita klik vektor, data management tool, lalu kita klik reproject layer. Di sini kita isi SHP cluster, di sini kita isi UTM dan 49S. Kita klik run, kita close. Di sini sudah muncul dengan source-nya UTM. Pindahkan ke sini. Nah, sudah.
Lalu langkah selanjutnya adalah dengan klik citra ini hanya di wilayah studi kita dengan cara klik raster, lalu extraction ke klik raster biomass layer. Di sini kita ke project, di sini project untuk satu wilayah studi. Lalu kita di sini terusnya kita kosongkan saja. Lalu di sini kita tulis negatif 1. Lalu di sini kita pilih low compression. Lalu kita run, kita close. Maka akan muncul seperti ini. Kita besarkan jumlah layar. Akan menjadi seperti ini hasilnya. Lalu langkah yang selanjutnya adalah dengan slope. Klik raster, lalu analisis, lalu ke slope. Di sini kita isi clip min 1. Di sini saya klik untuk menunjukkan persenannya. Lalu kita run. Nah, sudah muncul hasil slope-nya menjadi seperti ini. Lalu langkah yang selanjutnya adalah dengan memasukkan parameter kemiringan lereng dengan cara di raster analisis, lalu di reclassify by table. Di sini kita masukkan slope, sini min 1. Nah, di reclassification table di sini kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa isi sesuai dengan ketentuan di sini. Kita bisa isi dengan ketentuan yang ada di sini. Nah, aturan di sini kita samakan. Kita klik add row. Kita bisa isi di sini 2, di sini 0, sini 2, di sini nilainya adalah 1. Nilainya adalah 5. Lalu kita atur lagi di sini 2, di sini 15. Ini nilainya 4. Di sini 15, 25, di sini nilai 3. Lalu di sini 25 sampai 40. Di sini nilainya 2. Di sini 40 hingga di sini adalah slope-nya 131,866. Di sini kita isi yang lebih dari 131. Kita bisa isi 200 dengan nilai 1. Kita sudah semua. Kita klik OK. Di sini range-nya kita pilih min, yang kedua ini. Lalu kita klik run. Nah, akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa ubah raster ini menjadi vektor dengan cara klik raster, lalu conversion, lalu klik polygon. Di sini diisi reclassify raster, sini min 1, lalu kita klik run. Kita tunggu. Tunggu sebentar.
Nah, sudah jadi, kita close. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita bisa ubah warnanya dengan klik kanan, properties, simbologi, categorize. Di sini kita klik pilih yang DN, lalu pilih warnanya. Kita pilih red, dan pilih classify. Bilangkan saja tadi yang nomor 1 adalah lebih dari 40%. Lalu yang nomor 2 itu 25 sampai 40%. Lalu yang ketiga 15 sampai 25%. Yang keempat itu 2 sampai 15%. Yang terakhir itu 0 sampai 2%. Sudah begini, kita klik apply, kita klik OK. Di sini sudah terlihat peta kemiringan lereng yang akan kita gunakan untuk membuat peta SKL morfologi dan peta SKL yang lain. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk membuat peta SKL morfologi adalah dengan kita cek atribut tabelnya. Di sini isinya banyak sampai puluhan ribu, jadi kita perlu lakukan dissolve agar lebih ringkas. Dengan cara klik vektor, lalu klik View Processing Tools, lalu klik dissolve. Di sini kita isi vectorize. Di sini kita pilih DN-nya saja. Kita klik OK, kita klik Run. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita bisa fix geometri terlebih dahulu. Kita fix geometri di sini, kita klik vectorize, pilih vectorize, lalu klik Run. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Lalu kita bisa dissolve poligon ini. Klik vektor, lalu ke View Processing Tools, lalu ke Dissolve. Kita isi fix geometri, kita pilih DN-nya saja, kita klik OK, kita klik Run. Kita tunggu. Tunggu sebentar. Nah, sudah. Kita bisa cek open atribut tabelnya di sini menjadi lebih ringkas. Lalu kita bisa isi dengan klasifikasi kemiringan lerengnya sesuai dengan yang sebelumnya. Sesuai dengan di sini bentar, saya cari terlebih dahulu. Di modul terapan penyusunan SKL. Tunggu terlebih dahulu. Nah, sini kita isi sesuai aturan yang ada di modul ini. Kita klik pensil sini, lalu kita new field.
kita beri nama kelas lereng. Kalau kita pilih type-nya adalah string atau teks, selanjutnya kita bisa tulis 60. Klik OK. Lalu kita isi 1 itu lebih dari 40%. Lalu yang 2 itu 25 sampai 40%. Yang ketiga itu ada 15 sampai 25%. Dan ini keempat itu bisa 2 sampai 15%. Dan yang terakhir sampai sifilasi 5 itu 0 sampai 2%. Udah, kita save. Udah itu kita bisa beri skor kelas lerengnya. Kita new field. Lalu kita beri nama skor lereng. Ini tidak bisa diubah. Kita klik OK. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah. Lalu kita save. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan membuat SLP atau peta morfologinya untuk digunakan untuk membuat skala morfologi nanti. Dengan cara klik di solve-nya di sini, klik kanan. Nah, kita ini tes dulu, tes visual as. Nah, kita pilih tempat penyimpanannya. Kita bisa simpan di sini morfologi. SLP morfologi. Kita klik save. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Lalu di sini SLP morfologinya kita cek atribut tabel. Nah, kita bisa tambahkan untuk kelas morfologinya. Kita new field. Yang kita tulis morfologi. Dan di sini pilih string atau teks, kita bisa tulis di sini 60. Oke. Nah, untuk lebih dari 40% itu adalah gunung atau pegunungan. Yang kedua, 25-40% itu untuk bukit atau perbukitan. 15-25% itu untuk bukit. 2-15% itu untuk sampai 2% datar juga. Nah, sudah. Lalu kita bisa tambahkan juga skor untuk kelas morfologinya. New field, kita ketik skor morfologi. Kita oke. Di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah terisi semua, lalu kita save. Kita tunggu sebentar. Kita bisa silang di sini. Untuk yang selanjutnya adalah untuk membuat peta SKL kemudian dikerjakan adalah sebelumnya kita telah membuat peta kemiringan lereng dan peta morfologi. Lalu di kedua data tersebut kita gunakan untuk membuat SKL kemudian dikerjakan juga.
Lalu kita masukkan dulu SHP kemiringan lereng dengan SHP morfologi. Nah, sudah kita buat sebelumnya. Lalu ada tambahan untuk SHP jenis batuan. Nah, sudah diberikan skor sebelumnya. Di sini sudah masuk semua. Di sini saya menggunakan aplikasi atau software ArcGIS karena proses intersection-nya agar lebih cepat. Yang pertama adalah kita intersection kemiringan lereng dengan SHP morfologi terlebih dahulu. Caranya adalah di geoprocessing, klik, lalu pilih intersect. Di input feature-nya kita pilih kemiringan lereng, dan SHP morfologi. Di sini kita bisa pilih cm, kita oke. Kita tunggu. Nah, hasilnya sudah muncul. Dan seperti ini, kita cek atribut tabelnya. Nah, sudah tergabung dengan kemiringan lereng dan morfologi. Kita bisa pindahkan ini di skor lerengnya di paling kanan dan skor morfologinya. Sudah. Lalu langkah selanjutnya adalah intersection antara kemiringan lereng dan morfologi dan jenis batuan. Dengan cara geoprocessing, intersect, kita masukkan SHP yang sudah bergabung tadi dengan jenis batuan. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul hasil intersection-nya 3 SHP tadi. Kita cek open atribut tabelnya. Nah, di sini sudah tergabung semuanya. Lalu kita pindahkan skornya ke sebelah kanan. Ini skor lereng. Untuk kita jumlahkan nanti untuk menjadi skor total. Ini skor morfo dan skor batuan. Nah, sini sudah ada di sebelah kanan semua. Kita lakukan penjumlahan untuk mengetahui skor totalnya. Untuk lebih lanjut membuat SKL kemudian dikerjakan. Dengan cara di sini klik, lalu kita pilih add field. Kita tambahkan dulu fieldnya. Di sini kita tulis skor total. Ini gambar saja sort integer. Lalu kita oke. Yes. Lalu di sini cara yang selanjutnya adalah dengan klik kanan di field yang sudah kita buat. Lalu pilih field calculator. Yes. Lalu di sini kita tulis membuka. Yang pertama underscore lerengnya terlebih dahulu, lalu ditambah dengan skor morfo, lalu ditambah dengan skor batuan. Kita kurung tutup, lalu dibagi dengan 3. Kita klik OK.
sini sudah muncul skor totalnya, yaitu dari skor total skor 2 hingga skor 5. Lalu kita langkah selanjutnya adalah untuk membuat klasifikasi dari skor total ini dengan cara kita add field terlebih dahulu. Beri nama kelas SKL. Di sini type-nya kita pilih teks. Kita bisa tulis 60. Kita klik OK. Yes. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah agar ini kan skor totalnya berbeda-beda, jadi kita bisa lakukan dengan cara select by attributes. Kita seleksi terlebih dahulu. Kita pilih di sini skor total. Di sini dimunculkan sama dengan skor 2 terlebih dahulu. Kita apply. Nah, yang skor total 2 sudah terselect semua. Lalu yang selanjutnya adalah kita klik kanan pada kelas SKL. Lalu field calculator. Yes. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita di sini isi dengan sesuai acuan yang sudah kita gunakan. Ini nomor 2 itu kurang. 2 lagi. Kita ganti string. Kita klik OK. Nah, sini sudah muncul untuk nilai 2 itu klasifikasinya kurang. Itu sesuai acuan di sini. Di sini untuk SKL kemudian dikerjakan, nilai 2 itu kurang. Ini sesuai dengan modul tata ruang. Lalu untuk yang selanjutnya lakukan hal yang sama dengan lakukan cara yang sama di skor total 3, 4, 5. Kita ganti di sini. Kita apply. Lalu kita klik kanan, full calculator, yes. Di sini yang ketiga itu kita oke. Kita cek apakah benar 3 itu sedang. Benar, 3 itu sedang. Lalu selanjutnya skor total. Yes. Skor total 4 itu dan klasifikasi cukup. Kita klik OK. Nah, sudah. Lalu yang terakhir skor total 5. Apply. Klik kanan, full calculator, yes. Di sini klasifikasinya tinggi. Kita oke. Di sini sudah terisi semua untuk yang klasifikasi untuk SKL kemudian dikerjakan. Lalu langkah yang selanjutnya adalah mengetahui luasan dari setiap kelas di setiap desanya. Caranya adalah di sini saya sudah menggabungkan
dengan SHP administrasi. Ini di sini sudah ada field kecamatan, desa, luas desa, dan sebagainya. Lalu caranya adalah dengan kita field terlebih dahulu. Lalu kita ketik di sini namanya luas. Ini short integer saja. Maaf, ini type-nya kita ubah menjadi double. Kita oke. Yes. Lalu langkah yang selanjutnya adalah klik kanan pada luas SKL. Lalu calculate geometry. Yes. Di sini area. Di sini koordinatnya UTM zone 49S. Unitsnya kita pilih hektar. Kita klik OK. Yes. Nah, di sini sudah muncul luasan-luasan di setiap klasifikasinya dan setiap kelasnya di setiap desa di Kecamatan Tawangmangu maupun di Kecamatan Ngargoyoso. Lalu di sini kita bisa ubah warnanya dengan cara klik kanan di layar lalu properties. Ini kita pilih simbologi, categorize. Di sini kita pilih warnanya dengan value field-nya itu kelas SKL. Kita add all value. Nah, di sini belum urut, jadi kita urutkan terlebih dahulu. Kurang, sedang, cukup, tinggi. Untuk warnanya kita edit terlebih dahulu. Ini lebih mudah. Ini ditolak. Oke. Sedang kita bisa ganti di tingginya kita ganti dengan yang paling tua. Oke. Apply, kita oke. Nah, akan jadi seperti ini dengan klasifikasi kurang, sedang, cukup, dan tinggi. Nah, di sini mungkin didominasi oleh dengan klasifikasi sedang, dan itulah cara untuk membuat peta SKL kemudian dikerjakan. Untuk yang selanjutnya ini bisa di layout dan dijadikan sebuah peta. Itu
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.